Selamat datang kembali dalam perkuliahan pengantar analisis real MA3131. Nama saya Erik dari program studi matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai bab bilangan real. Secara khusus kita akan masuk ke dalam bahasan mengenai nilai mutlak. Mari kita mulai. Nah, berikut adalah nilai mutlak dari bilangan real A. Dinotasikan dengan ada dua garis di sini. Kita baca mutlak A. Didefinisikan sebagai dia adalah A jika A lebih besar dari nol. Dia adalah nol jika A sama dengan nol. Atau kadang-kadang digabungkan A lebih besar sama dengan nol, maka dia adalah A. Lalu jika A kurang dari nol, dia adalah negatif A. Oke ya, dalam hal ini hati-hati walaupun ini terlihatnya negatif A itu seperti bilangan negatif, hati-hati A-nya negatif. Sehingga negatif dari bilangan negatif tentu saja adalah bilangan positif. Jadi nilai mutlak dari A selalu memberikan nilai yang positif. Tapi ekspresinya kadang-kadang kelihatan seperti bukan bilangan real positif gitu ya. Oke, saya pikir itu tidak masalah. Nah, berikutnya beberapa sifat nilai mutlak. Untuk setiap AB anggota real, maka perkalian mutlak dari AB itu adalah mutlak A dikali mutlak B. Kamu bisa lihat berbagai kasus untuk AB-nya positif, AB-nya negatif, dan seterusnya. Kamu bisa coba sendiri ya. Lalu untuk setiap anggota real, maka mutlak dari A dikuadratkan itu persis sama dengan A kuadrat. Kamu juga bisa lihat berbagai kasus, karena di sini ada kasusnya lebih besar dari nol, sama dengan nol, atau kurang dari nol. Dan cara yang sama jika C lebih besar sama dengan nol dan berlaku mutlak dari A kurang atau sama dengan C, ini jika dan hanya jika A-nya itu antara min C dan C. Oke ya, itu yang kita sudah tahu, tapi bisa juga kamu coba buktikan. Oke, nah yang menarik adalah yang akan banyak kita pakai selain sifat nomor tiga ini adalah yang kita sebut ketaksamaan segitiga. Nah, untuk ketaksamaan segitiga ini memang terlihatnya kok segitiganya di mana gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita menganggap A dan B-nya ini adalah vektor, maka misalkan saya punya vektor A di sini yang ke arah mendatar, saya punya vektor B yang ke arah serong ke kanan, maka kamu sudah tahu bahwa dengan menggunakan metode jejar genjang, maka A plus B-nya itu adalah vektor merah. Oke ya, dan amin B-nya adalah vektor biru. Jadi dari gambar kita bisa lihat bahwa mutlak, mutlak atau nanti mutlak dari A plus B gitu, mutlak dari tentu saja mutlak di sini menjadi panjang vektor ya. Panjang vektor dari A tambah B itu lebih kecil kurang dari atau sama dengan dari panjang vektor A ditambah panjang vektor B. Itu terlihat ya teman-teman ya bahwa ini itu pasti akan lebih pendek dari A gitu ya karena B-nya yang mana? B-nya tentu saja yang ini ya. Ini adalah B juga. Makanya berlaku ketaksamaan segitiga. Panjang sisi yang satu pasti akan lebih kurang dari jumlah dari sisi yang lain gitu ya. Nah, ini dalam bentuk kalau A dan B-nya bilangan real saja, maka saya punya sifat yang pertama ini aja ya. Sifat yang pertama ini. Lalu kamu juga punya, kalau saya bisa lihat ini dua ya, mutlak A dikurangi mutlak B, ini lebih kecil sama dengan A min B, tapi juga, oke ya ini dulu, mutlak A dikurangi mutlak B. Mutlak dari A min B, tentu saja kalau saya lihat di dimensi yang lebih tinggi, A min B itu adalah vektor biru gitu ya. Tentu saja vektor biru itu eh, pasti akan lebih besar dari selisih dari vektor AB. Oke ya. Atau kamu melihat sebagai segitiganya ini ya. A min B ditambah dengan B gitu. Jadi A min B-nya itu yang biru, B-nya yang ke atas, maka panjang vektor dijumlahkan itu pasti akan selalu lebih besar dari satu satu sisi saja. Gitu ya, ini persis sama, ketaksamaan segitiga lagi. Nah, dengan cara yang sama, kalau A min B-nya negatif juga berlaku. Nanti pada akhirnya saya punya seperti ini.
Tapi ini harus kamu coba buktikan ya, kamu harus coba buktikan sehingga kamu benar-benar mengerti untuk ketaksamaan segitiga. Tentu saja untuk yang nomor tiga jauh lebih mudah ya, karena saya hanya menggunakan nomor satu saja. Ya tentu saja nomor dua juga. Jadi yang paling penting itu tentu saja adalah yang nomor satunya. Tapi dua dan tiga juga tidak kalah penting nanti untuk menaksir suatu besaran. Ya, nah ini ada contoh menaksir suatu besaran. Kamu coba soal nomor 4 juga ya, selain soal nomor satu, 2, 3. Nah, lalu ada interpretasi lain dari nilai mutlak, yaitu kalau saya punya mutlak A min B, itu adalah jarak di antara dua buah bilangan real A dan B. Sehingga pada garis bilangan real, sehingga mutlak dari A itu adalah jarak dari A titik A ke nol. Ya. Jadi kita sudah punya sebelumnya ya. Kalau saya punya mutlak X kurang atau sama dengan A dan A-nya itu adalah positif, maka kita sudah dapati bahwa X-nya itu terletak antara min A sampai A. Jadi cara lain melihatnya adalah ini mutlak X ini saya lihat sebagai jarak X ke nol, gitu ya. Jarak X ke nol itu harus kurang dari A. Jadi kalau saya punya titiknya adalah nol, jaraknya ke titik yang lain itu harus kurang dari A. Ya ini ya teman-teman ya. Yang ini yang kurang dari A dan yang ini kurang dari A. Di titik A dan min A-nya sendiri itu adalah yang persis jaraknya sama dengan A. Gitu ya. Sehingga kalau saya mencari titik X yang mana saja yang jaraknya itu kurang atau sama dengan A, ya tentu saja adalah X antara min A sampai A. Kamu bisa melakukan permainan yang sama untuk mutlak X lebih besar sama dengan A kalau A-nya positif. Oke ya, itu interpretasi nilai mutlak. Nah, jadi lalu yang berikutnya ada definisi lingkungan epsilon dari A. Misalkan A bilangan real dan epsilon positif, lingkungan epsilon dari A didefinisikan ditulis sebagai V epsilon A. Ya, oke, V epsilon A itu adalah apa? Semua nilai bilangan real yang jaraknya ke A itu kurang dari epsilon. Semua nilai yang jaraknya ke A kurang dari epsilon. Tentu saja yang jaraknya ke A kurang dari epsilon. Berarti X-nya antara A min epsilon sampai A plus epsilon. Jadi V epsilon A ini bisa saya lihat sebagai himpunan X bilangan real dengan X-nya itu terletak antara A dikurang epsilon dan A ditambah epsilon. Ya, oke. Nanti lalu yang berikutnya alternatif teknik pembuktian X dan A, misalkan A anggota real dan X anggota V epsilon A untuk setiap epsilon positif, maka X-nya itu sama dengan A. Oke ya. Jadi untuk setiap epsilon, jadi kalau saya punya A di sini, saya punya X-nya itu selalu terletak antara persekitaran epsilon, oke ya, persekitaran epsilon artinya jari-jari, artinya jaraknya terhadap A itu harus kurang dari epsilon, tapi epsilonnya terus mengecil. Kurang dari setengah, kurang dari sepertiga, kurang dari seperempat, kurang dari seperseribu, kurang dari seperjuta. Ya akibatnya X-nya itu tidak lain adalah A-nya itu sendiri ya. Tentu saja membuktikannya teman-teman sudah tahu kalau untuk setiap epsilon berlaku X anggota V epsilon A. Artinya apa? Maka jaraknya ke A itu adalah kurang dari epsilon. Tentu saja kamu sudah tahu bahwa nilai mutlak itu pasti lebih besar sama dengan nol. Ini kamu sudah tahu ya. Dan menggunakan yang sebelumnya, kalau kamu masih ingat, kalau saya punya nol lebih kecil sama dengan A, ini lebih kecil dari epsilon, ini berlaku untuk setiap epsilon positif, maka kesimpulan saya adalah A-nya pasti nol. Dengan cara yang sama, kalau saya dari hasil yang ini, maka saya dapatkan mutlak dari X min A sama dengan nol. Artinya jaraknya, saya punya mencari titik X yang jaraknya ke A adalah nol, ya X-nya itu adalah dirinya sendiri. Ya, oke, tapi itu kita sudah punya hanya cara melihatnya saja yang lain. Nah, ini di sini ada latihan lingkungan. Yang pertama itu saya punya X-nya itu adalah interval buka. Tunjukkan bahwa setiap elemen himpunan buka itu adalah ada elemen itu terletak pada suatu himpunan buka yang terletak di U gitu ya. Dan ini kalau kamu masih ingat dulu di eh, eh, kalkulus multivariabel, kalkulus dengan banyak peubah, kalkulus peubah banyak, maka ini membuktikan bahwa bagaimana membuktikan bahwa suatu himpunan itu buka, gitu ya. Dan cara yang nomor dua, kamu punya interval tutup, ini buktikan bahwa tidak terkandung di I, artinya kamu membuktikan bahwa dia pastilah untuk setiap epsilon, pastilah dia tidak buka, gitu ya, dia tidak buka.
Oke, yang nomor tiga, misalkan A, B anggota real, tunjukkan X anggota VE ini, X maka X plus Y-nya anggota anggota V 2 epsilon dari A plus B. Oke, saya pikir itu tidak masalah, kamu bisa coba sendiri ya. Nah, jadi kali ini kita sudah bicara mengenai nilai mutlak, kita sudah bicara mengenai definisinya, beberapa sifatnya, dan cara lain melihatnya yaitu menggunakan jarak di antara dua bilangan real gitu ya. Oke, saya pikir itu yang berikutnya kita akan masuk ke sesi yang lebih seru yaitu mengenai supremum dari suatu himpunan. Oke ya, terima kasih.